Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Aminati dengan NIM 60401230116 dari jurusan Fisika kelas B angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksperimen penentuan kadar air pada material serbuk dan padatan. Adapun tujuan dari eksperimen ini yaitu menentukan kadar air dalam material berbentuk padatan dan serbuk menggunakan metode pemanasan atau oven drying method dan membandingkan kadar air dalam material serbuk dan padatan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu kadar air. Kadar air adalah jumlah air dalam bentuk uap, cair, atau terikat secara kimia yang terkandung dalam suatu material. Mengetahui kadar air ini penting untuk menganalisis sifat fisis dan kestabilan suatu bahan, terutama dalam industri makanan, farmasi, dan material. Adapun metode yang digunakan pada percobaan ini yaitu metode pemanasan atau oven drying, yaitu salah satu metode yang paling umum dan sederhana untuk menentukan kadar air, di mana sampel dipanaskan pada suhu tertentu untuk menguapkan air yang terkandung. Lalu dilakukan penimbangan sebelum dan sesudah pemanasan. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan kadar air adalah W1 dikurang W2 per W1 dikurang W0 kali 100, di mana W0 itu yaitu massa cawan kosong yang digunakan dalam satuan gram, W1 yaitu massa cawan dan sampel sebelum dikeringkan, dan W2 yaitu massa cawan dan sampel setelah dikeringkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen ini, yang pertama yaitu oven pengering yang berfungsi untuk memanaskan sampel pada suhu tertentu agar air dalam sampel tersebut menguap. Yang kedua yaitu neraca analitik, berfungsi untuk menimbang massa cawan dan sampel dengan ketelitian tinggi. Yang ketiga yaitu cawan porselen yang berfungsi sebagai wadah tempat meletakkan sampel selama proses penimbangan dan pemanasan. Dan yang terakhir yaitu pinset untuk memindahkan cawan panas agar aman dan tidak terkontaminasi. Di mana bahan yang digunakan yaitu material serbuk, yaitu serbuk kayu jati dan serbuk jagung, dan padatan yang digunakan yaitu kayu jati yang diserut-serut dan biji jagung. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur kerja pada eksperimen ini. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang telah saya sebut sebelumnya. Kemudian oven di lab itu dinyalakan dan di-setel pada suhu 105 derajat Celcius untuk memastikan kondisi pengeringan yang konstan dan cukup tinggi untuk menguapkan air tanpa merusak material. Kemudian sambil menunggu oven pada suhu yang telah ditentukan, cawan porselen dibersihkan dan dikeringkan secara hati-hati. Kemudian cawan ini ditimbang menggunakan neraca analitik untuk memperoleh massa awal atau seperti tadi yang telah saya sebutkan, yaitu dilambangkan dengan W0. Selanjutnya dilakukan penimbangan awal sampel, di mana sampel material dalam bentuk serbuk seperti serbuk kayu jati dan serbuk jagung disendok menggunakan spatula lalu dimasukkan ke dalam cawan porselen yang berada di atas neraca analitik untuk memperoleh massa total sebelum pemanasan yang dicatat sebagai W1. Begitupun dengan material padatan seperti serutan kayu jati dan biji jagung yang dicatat dan ditimbang menggunakan cara yang sama dengan cara serbuk. Setelah semua sampel ditimbang, cawan-cawan yang berisi serbuk itu dimasukkan ke dalam oven yang telah mencapai suhu 105 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan selama 1 jam atau sampai massa sampel dianggap stabil, yang berarti kadar air telah sepenuhnya menguap. Setelah pemanasan selesai, cawan dikeluarkan dengan hati-hati menggunakan pinset. Lalu langkah terakhir yaitu menimbang kembali cawan berisi sampel yang telah dikeringkan dengan mencatatnya sebagai W2.
Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa metode pemanasan atau oven drying sangat efektif digunakan untuk menentukan kadar air dalam material berbentuk serbuk maupun padatan. Dengan menimbang massa sampel sebelum dan sesudah proses pengeringan, kadar air dapat dihitung secara akurat menggunakan rumus yang telah ditentukan. Proses ini membantu memahami jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan serta memberikan data penting untuk berbagai keperluan analisis, khususnya dalam industri pangan dan material. Selain itu, hasil pengukuran kadar air memungkinkan perbandingan antara material serbuk dan padatan. Material serbuk cenderung memiliki kadar air yang lebih tinggi karena luas permukaannya yang lebih besar sehingga lebih mudah menyerap air. Begitupun dengan sebaliknya, material padatan umumnya memiliki kadar air lebih rendah. Perbandingan ini berguna dalam pemilihan bahan untuk proses produksi agar stabilitas dan kualitas produk dapat terjaga. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari eksperimen tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.